Musim baru, harapan baru, dan semangat baru. Ketiga hal tersebut tergambar pada penampilan sejumlah pemain timnas Indonesia yang bermain abroad sejak digulirkannya musim 2025-2026. Beberapa pemain seperti Kevin Dix, Kelvin Verdong, hingga Miss Hilgers memang belum menunjukkan kualitas aslinya. Dua nama pertama bergabung dengan klub baru, yakni Borussia Mönchengladbach dan LOSC Lille, sedangkan Hilgers tetap di FC Twente, meski masa depannya di klub Belanda tersebut mulai diragukan. Marcelino Ferdinand juga hijrah ke AS Trenčín di Slovakia juga belum memunculkan kabar baik. Seperti diketahui, Lino dipinjamkan oleh Oxford United dengan harapan pemain asal Surabaya, Jawa Timur itu bisa mendapatkan menit bermain yang cukup. Namun demikian, ada sejumlah pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri mampu menunjukkan performa apik. Siapa saja mereka? Mari kita ulas bersama. Yang pertama ada Nathan Chuaon asal klub Willem II, Belanda. Nathan Chuaon menjalani musim 2025-2026 dengan bergabung bersama Willem II di kompetisi Eerste Divisi Belanda setelah dilepas oleh Swansea City pada akhir musim sebelumnya. Pada musim ini, dia mulai mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan tampil cukup konsisten. Nathan tercatat telah bermain beberapa kali dengan performa yang cukup stabil, termasuk mencatatkan akurasi operan yang mencapai 77% dalam beberapa penampilan terakhirnya, menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan adaptasi pada klub barunya. Ia juga ikut berkontribusi dalam soliditas lini belakang Willem II yang fokus pada pertahanan dan transisi cepat. Meski debutnya di Willem II sempat dibayangi hasil minor seperti kekalahan telak 1-5 dari ADO Den Haag, Nathan berhasil menunjukkan mental yang kuat dan memperlihatkan performa bertahan yang cukup baik di lapangan. Statistik pertarungan udara, intersepsi, dan duelnya dalam pertandingan menunjukkan ketangguhan yang membuatnya semakin dipercaya menjadi pemain reguler di skuad. Hal ini merupakan langkah maju yang signifikan dibandingkan musim sebelumnya bersama Swansea di mana ia hanya mendapatkan waktu bermain yang sangat terbatas. Musim 2025-2026 menjadi titik balik penting dalam karir Nathan Chuaon. Setelah masa sulit dan minim menit bermain di Swansea, adaptasi dan kontribusinya di Willem II memberinya kesempatan untuk memperbaiki performa dan reputasi, termasuk di tim nasional Indonesia. Dengan performa bertahan yang semakin matang, Nathan kini memiliki peluang untuk kembali menjadi figur penting di klub dan timnas, memperbaiki karir sekaligus membuktikan nilai dirinya di level kompetisi yang kompetitif. Kemudian ada Joey Pelupessy asal klub Lommel SK, Belgia. Joey Pelupessy bermain untuk klub Lommel SK di Liga Challenger Pro Belgia pada musim 2025-2026. Performa Pelupessy cukup bagus sebagai gelandang bertahan yang andal, terbukti dari kontribusinya dalam membantu tim meraih kemenangan 2-0 dalam salah satu pertandingan dengan mencetak gol lewat tendangan jarak jauh yang tidak mampu diadang kiper lawan. Dia bermain selama 72 menit dan tampil sebagai pemain kunci di lini tengah Lommel SK. Pelupessy, yang juga menjadi bagian penting tim nasional Indonesia, telah menunjukkan konsistensi di klub barunya setelah kembali ke Eropa dari Turki dan Belanda. Ia dikenal sebagai pemain yang tangguh di lini tengah dengan kemampuan bertahan yang kuat, distribusi bola yang baik, dan peran vital dalam mengatur tempo permainan. Kehadirannya sangat membantu Lommel SK dalam kompetisi Liga Challenger Pro yang kompetitif ini. Musim 2025-2026 ini menjadi momen penting bagi Pelupessy untuk mempertahankan performa stabilnya sekaligus memperkuat posisi sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik asal Indonesia yang berkarir di Eropa. Dukungan yang ia berikan di Lommel SK membuka peluang baginya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi besar baik di level klub maupun tim nasional Indonesia.
Selanjutnya ada Ivar Jenner asal klub Jong Utrecht, Belanda. Ivar Jenner bermain untuk Jong Utrecht di Eerste Divisi Belanda musim 2025/2026. Ia mulai mendapatkan kesempatan tampil lebih sering setelah pulih dari cedera yang cukup lama. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Ivar sukses menunjukkan performa yang menarik dengan mencetak gol jarak jauh yang membantu timnya menang 2-0 atas RKC Waalwijk. Ia juga berkontribusi defensif dengan melakukan sapuan, blok, dan tackle yang efektif saat bermain selama 23 menit dalam laga tersebut. Selain penampilan menonjol itu, Ivar juga bermain beberapa kali untuk Jong Utrecht, meski tidak selalu sebagai starter. Ia menunjukkan kemampuan bertahan yang baik serta kontribusi dalam distribusi bola dan taktik lini tengah. Di timnya, Ivar dikenal sebagai gelandang bertahan yang mampu membantu transisi permainan dan menjaga soliditas tim di pertahanan. Musim ini menjadi kesempatan penting bagi Ivar Jenner untuk membangun kembali kariernya setelah cedera dan meningkatkan peluangnya di tim senior. Performa positifnya di Jong Utrecht tentu memberi sinyal bagus bagi timnas Indonesia, mengingat perannya yang semakin vital di skuad nasional saat menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang terakhir ada Sain Patinama dan Sandy Walsh asal klub Buriram United Thailand. Sain Patinama menjalani musim 2025/2026 bersama Buriram United di Liga Thailand 1. Ia saat ini mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kompetisi baru di Thailand, dan menikmati masa-masa awal kariernya di klub tersebut. Meskipun lebih sering duduk di bangku cadangan pada pertandingan terakhir, kehadirannya tetap menjadi opsi penting bagi Buriram United di posisi bek kiri. Patinama menunjukkan kesiapan dan performa yang cukup baik saat dipercaya bermain. Sandy Walsh bermain sebagai pemain inti untuk Buriram United di kompetisi yang sama pada musim ini. Dia kerap menjadi starter dan menunjukkan performa solid dengan kontribusi pertahanan yang konsisten. Dalam pertandingan melawan PT Prachuap, Walsh bermain sampai menit ke-79 sebelum digantikan, dan tampil dengan rating 6,9 menurut Fotmob, menandakan performa yang cukup baik meskipun bukan yang tertinggi di tim. Sandy merupakan pilar penting dalam pertahanan Buriram United serta juga timnas Indonesia. Keduanya berkontribusi dalam membawa stabilitas pertahanan dan membantu tim mencatatkan hasil positif. Meski Patinama lebih banyak berperan sebagai pemain cadangan, Sandy Walsh lebih sering tampil sebagai starter dengan performa yang kokoh. Ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran strategis yang berbeda namun sama-sama krusial bagi Buriram United serta perjalanan mereka di musim 2025/2026. Bagaimana menurut bola lovers semua? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan update terbaru seputar berita sepak bola. Sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya. Salam olahraga.